Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqilah. Tsumma nusolli wa nusallim wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammad. Mengurangi makan, salah satunya itu puasa. Yang tadinya puasa enggak puasa itu makan 3 kali, sekarang makan 2 kali. Yang tadinya makan atau jatah jajannya 2 kali, sekarang cuma satu apa 2? Tajil dihitung enggak? Dihitung. Yang kedua yaitu taklilul kalami, atau meminimalisir atau menyedikitkan ngomong, berbicara, kecuali kalau ngomongnya baca Quran. Baik. Kemarin tak lihat itu 2 hari kemarin udah ada yang 1 juz lebih 9 1 juz. 1 kali hatam lebih 9 juz. Mungkin sekarang udah hampir 2 kali hatam melihat. Siapa? Ada bapaknya. Inisialnya inisialnya L. Yang tadinya ngomongin temennya banyak, sekarang sedikit saja misalkan. Tapi kalau bisa, bahkan nggak boleh ya, misalkan berkata berdasarkan dalil qulil haq walau kana murun. Hilmi, kamu kok kurus banget, misalkan itu. Mana ya? Itu kan satu, mungkin hak kebenarannya itu ada di bagi yang orang yang ngomong ya, entah itu mendoakan atau sebuah kinayah atau sindiran untuk Hilmi yang sedang berusaha olahraga. Susah ya, lebih susah membesarkan badan daripada mengecilkan badan. Jadi kalau mau persaingan membuat otot atau membuat tubuh menjadi kekar, Hilmi paling besar potensinya menjadi kekar. Kebalikannya, yang paling gemuk di sini. Tadi kita cari kirain kan. Misalkan yang paling besar di sini Faik. Untuk membesarkan, menurut berbagai penelitian emang agak susah untuk membesarkan badannya. Gimana puasanya hari ini? Ada yang sekarat, ada yang pisan, ada yang sakaratul maut. Kondisi seperti ini menjelang maghrib itu kondisi tubuh di mana tubuh itu dalam kondisi paling sedikit lemaknya di hari ini ya. Udah paling sedikit lemaknya, makanya kalau misalkan makanan di perut itu udah habis, tubuh akan fokus membakar lemak. Makanya disyukuri kalau setiap hari puasa fokus membakar lemak. Apalagi tubuh udah fokus bakar lemak, ditambah main volley, lari, metik mangga misalkan. Enggak ada mangga di sini. Terus ya berbagai macam olahraga, ada yang gelantungan di pintu, ada yang di pohon toge misalkan, pohon itu bagus banget ya. Olahraga di
dalam kondisi tubuh yang tubuh itu kosong dari makanan dan fokus pembakaran lemak ditambah workout. Yang kedua itu sedikit kalam, taklilul. Kalam pertama taklilul, akal sedikit makan, sedikit ngomong, satu lagi sedikit taklilun naum, sedikit tidur. Mungkin kalau kalian tahu ya, kalau ada hadis yang mengatakan naumus shaimi al ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Apalagi tadarusnya, apalagi tahajud, apalagi tahajud malam, apalagi duha, apalagi sholat sunnah rawatib. Ada yang kebablasan nggak? Habis sholat isya gak ba'diyah terus langsung taraweh. Padahal sholat sunnah rawatib qobliyah atau ba'diyah itu jauh lebih banyak pahalanya dibanding sholat taraweh. Next, lihat tazkiyatun nafsi, pensucian diri itu ada 3 tahapan: sedikit makan, sedikit ngomong, dan sedikit tidur. Mungkin paling susah itu memang taklilul naum. Wasani, yang kedua, annahu, bahwasanya saum qahrun, yaitu paksaan bi aduwillahi ta'ala. Bagi musuh Allah Ta'ala. Fa inna wasilata syaitoni, maka sesungguhnya perantara setan, la'ana, yang melanathu kepada setan, siapa Allahu Allah, itu asyahawatu utawi syahwat-syahwat. Syahwat adalah perantara setan. Fa innama qawiyayakwa, fa innama taqwa, bahwasanya takwa kalau kita memahami satu arti, mungkin artinya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Tapi ini tulisannya sama dalam konteks ini. Takwa itu dari kata qawiyayakwa. Fa innama taqwa syahawatu, bahwasanya takwa menjadi kuat. Apa asyahawatu? Syahwat-syahwat. Bil akli, dengan makan, was surbi, dan minum. Bahkan ada hadis yang mengatakan barang siapa yang buncit perutnya maka akan susah masuk surga. Itu bukan seperti itu ya, maksudnya kurang bisa menahan diri untuk mengurangi makanan, maka syahwatnya makin besar. Apalagi yang berdaging-daging itu ya akan meningkat hormon testosteronnya. Walidzalika, maka karena itu, qala, bersabda siapa? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana, bahwasanya setan, la yajri, lamnya lam ta'lil, niscaya mengalir, setan itu bisa mengalir, min ibni adama, saking anak Adam atau manusia, majro adami, yang dalam tempat mengalirnya darah. Bayangin kalian capek-capek baca ayat kursi, terus ada aja setan yang di dalam darah kalian. Entah itu majas, entah ini fakta atau gimana, tapi memang setiap manusia itu ketika lahir ditaruh di dalamnya itu namanya korin. Yang satu korin jahat, yang satu korin baik, tapi bukan Power Ranger ya. Dan juga mungkin kalau kalian mau masukkan lagi bisa aja tubuh kalian dimasukin khodam. Di sini siapa yang anak IndiHome? Indigo? Enggak. Kalian gak lewat kuburan pun sebenarnya udah ditempelin makhluk yang namanya setan dari lahir. Tapi tenang, ada satu lagi juga ditaruh malaikat. Fadoyiku, maka persempitlah majariyahu ing tempat mengalirnya
dam darah, bil ju'i dengan lapar. Oleh karena itu, untuk mempersempit jalan mondar-mandirnya setan, persempitlah dengan rasa lapar. Logiknya gampang, kalau lapar kira-kira ada tenaga gak buat mukulin teman? Faik mukulin Hilmi, Zidan Haidar ya, mukulin Faik. Bukan ada sedikit tenaga buat membicarakan sesuatu yang gak penting. Walidzalika, maka oleh karena itu, qala bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam. Kalau qala sallallahu alaihi wasallam lebih ke bersabda, kalau qala Allah taala lebih ke berfirman. Li Aisyata kepada Aisyah. Radhiyallahu semoga meridhoi siapa Allah anha saking Aisyah. Dawamiya qur'aba bil jannah. Walidzalika dawamiya qur'aba bil jannah. Maka langgengkanlah untuk mengetuk pintu surga. Qalat, bertanya siapa Aisyah, gimana dengan apa? Qala bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil ju'i dengan lapar. Salah satu cara untuk mengetuk pintu surga itu dengan lapar. Semakin sering puasa, kalian akan semakin meningkat takwanya, semakin terbuka hatinya, semakin meminimalisir dengan sendirinya untuk mengejek teman-temannya. Karena puasa yang benar itu atau hakikat puasa itu bukan menuju atau untuk sesuatu yang misalkan ya kesaktian, atau ada ke yang puasa 40 hari terus ditanya udah bisa terbang belum, misalkan gitu. Puasa 1 tahun udah bisa hilang belum? Puasa 1-2 tahun udah bisa kaki bunsin belum? Mungkin Uti nggak tahu kaki bunsin nih? Ahi tahu kaki bunsin? Nah, ya Ustadz Daniel bisa. Di hakikat puasa itu adalah ibadah yang dalil yang terkenal itu as-saumuli wa ana ajibihi. Puasa itu ibadah khususon atau sesuatu yang istimewa bagi Allah, wa ana ajibihi, dan sayalah, kata Allah, yang langsung membalasnya. Kalau misalkan di sini ada yang dawam puasa Daud terus akhirnya jadi sakti, itu hanya bonus. Diniatkan untuk lillahi ta'ala. Sayyib as-sa'ah al-khamisah wa khamsuna. Wasatati, maka akan datang fadailul ju'i fi babi syarihi fi babi syarhi ta'ami. Maka ini akan diterangkan keutamaan lapar dalam bab rakus memakan, wa ilajihi, dan obatnya, bin rub'il muhlikati, dari 4 hal yang merusak puasa. Ada yang tahu tarkib atau susunan fadailul ju'i? Apa susunannya? Fadailul ju'i, adapun keutamaan lapar, iku fi babi syarhi ta'ami. Oke. Kalau kita bacain kitab fadailul ju'i, kita tuliskan mim. Fi babi syarhi kho. Ini bukan singkatan nama orang ya. Mim kho. Muhammad kho Khairil Azam misalkan.
Contoh ya, tapi mubtada khobar. Mungkin ada waktu sekitar 10 menit buat rebutan takjil. Ilal huna nastamir fil yaum alati nahtatim bi qiraati kafaratil majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.